Sih Kak Buki namanya ranah bumi? Ini penting banget nih pertanyaannya. Untuk memulai green business seperti ini, itu tantangannya gimana sih? Prospek usaha green business ke depan tuh gimana? Ini strategi untuk mengembangkan green businessnya ranah bumi ini kayak gimana gitu? Halo, selamat malam Sobat Bincang Energi. Ketemu lagi dengan saya Mada di acara Bincang Energi Muda. Ya, nah kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Buki. Ya, jadi dia ini adalah uh, aktivis, kita bisa bilang aktivis lingkungan gitu. Jadi ini akan dan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia semuanya, Sobat Bincang Energi. Ya, oke. Thank you banget ya Halo, udah mau ngeluangin waktu nih di acara Bincang Energi Muda nih. Dan selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya Mbak Buki juga nih, kita memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia nih hari ini pas banget. Jadi iya, kita momennya enak, seru banget. Jadi di sini kita ada Hari Lingkungan Hidup Sedunia plus kita mau ngobrol-ngobrol sama Mbak Buki. Nah, oke, sambil kita bakalan nunggu beberapa pertanyaan dari para partisipan. Ada beberapa pertanyaan dari saya sebetulnya. Sebelumnya wah boleh udah nggak ada ya? pertanyaan. Udah banyak banget Oke, pertanyaan ini. Oke, sebelumnya kita boleh kenalan dulu ya sama Mbak Buki nih, karena Sobat Bincang Energi pasti penasaran nih Mbak Buki ini sebenarnya siapa, ranah bumi itu kayak gimana gitu. Jadi boleh ya diceritain sedikit nih Mbak Buki soal Mbak Buki dan ranah bumi. oke. Selamat malam semuanya teman-teman. Perkenalkan nama saya Buki. Saya dari Jogja nih sekarang. Terus sehari-hari sebagai pengamat dan praktisi untuk sustainable lifestyle atau gaya hidup selaras alam. Dan sekarang sedang menjalankan bisnis. Kalau kita temanya sekarang ada green business, berarti ini adalah green business gitu ya. Anggap saja begitu. Namanya Ranah Bumi di Prawiro Taman. Jadi Ranah Bumi ini adalah toko kelontong terkurasi yang apa namanya konsepnya sebetulnya sudah ada dari zaman kita nenek moyang kita gitu, tapi dikembalikan dengan kemasan yang lebih modern gitu. Di sini tidak pakai kemasan, kalau tidak ya kalaupun tidak ada kemasan bisa beli kemasannya di sini, tapi intinya adalah kita berusaha untuk mengurangi kemasan gitu. Semoga cukup. Halo Jogja, Lala Siregar. Iya nih, halo Jogja nih ya. Jadi ternyata, nah Mbak Buki boleh cerita nggak asal muasalnya kepikiran nih untuk bikin toko yang model begitu, model itu gimana sih? Atau ada inspirasi dari mana? Kemudian apa ya latar belakangnya, ceritanya gitu bisa diceritain singkat nggak ke Sobat Bincang Energi? Oke. Um, Oke, kalau ngomongin soal kenapa toko kelontong gitu ya, sebenarnya toko kelontong ini udah dari lama kan ada, dan mungkin aku nggak tahu kalau Mbak Mada ini pernah mengalami atau enggak, tapi kalau aku pribadi dan mungkin teman-teman yang ada di sini juga pernah ada, waktu masih kecil banget itu aku pernah disuruh sama orang tua, misalnya sama mamaku gitu ya, untuk pergi ke toko ke warung, nanti disuruhnya beli apa, beli minyak minyak tanah gitu, disuruh beli beras, suruh beli gula, suruh beli macam-macam ya gitu. Dan biasanya suka dibekelin ini, suka dibekelin tas atau dibekelin jerigen buat minyak tanahnya gitu kan, sama ada kantong buat beras-berasannya gitu. Nah ya udah, jadi kayak kalau misalnya ke toko tuh kayak rasanya seneng banget karena kayak si jerigen itu ntar ditendang-tendang pakai lutut kayak gitu-gitu. Terus nanti kalau udah nyampe di warungnya, kita mainan beras. Mungkin pernah ada yang coba gitu ya. Jadi mainan beras karena berasnya dingin, terus nanti dimarahin sama pemilik tokonya gitu. Jangan dimainin berasnya kayak gitu kan. Cuman ngelihat dari biasanya dari proses si apa yang pemilik toko ini menimbang dia apa namanya apa dia menyiapkan barang-barang kita gitu. Nah, itu kan kita ngeliatin tempatnya, tokonya kayaknya keren banget sih, lucu banget gitu. Karena toko kelontong itu cukup banyak elemen-elemen yang kalau buat anak kecil tuh imajinatif jadinya gitu. Ya, itu satu. Terus kemudian yang kedua, nah tapi itu kan satu hal yang berkesan di masa kecil ya gitu. Terus kemudian berikutnya adalah ternyata memang kita butuh gitu. Ketika melihat toko kelontong zaman sekarang ini ternyata banyak banget ya yang memakai kemasan, dan kemasan di dunia gitu ya dikumpulkan jadi satu itu
setiap tahunnya itu menghasilkan 500 juta ton sampah kemasan terutama plastik masuk ke dalam laut gitu, yang nantinya itu akan jadi kayak pulau plastik sebesar Hawaii gitu, lebih besar dari Hawaii. Nah, ini juga jadi salah satu concern yang kedua gitu, di mana ternyata setiap produk yang kita konsumsi gitu ternyata pasti akan berhari ke satu tempat kayak gitu kan gitu. Jadi dan itu lebih banyak justru munculnya dari toko-toko bahan-bahan produk-produk seharian kita gitu. Nah, terus kemudian yang ketiga adalah memang butuh ada satu model bisnis yang bisa dekat dengan anak-anak muda zaman sekarang, bisa dekat dengan masyarakat gitu, masih relevan untuk menjadi bisnis yang berkelanjutan gitu, tapi juga dalam arti menjadi solusi juga bagi lingkungan dan sosial gitu sih. Jadi ada 3 alasan itu. Kalau gimana ceritanya itu panjang karena itu kayak sebenarnya si Ranah Bumi ini juga tadinya bukan tahun 2019 kemarin, karena ini kan 2019 gitu. Jadi kayaknya bukan 2019 kemarin nih rencananya, tapi memang sudah diarahkan ke sana oleh semesta, ya udah di respon aja gitu. Oh, ada yang sering main timbangan, sama aku juga suka main timbangan sampai di mana. Iya, ternyata pengalamannya sama nih waktu kecil juga. Aku tuh saya sering banget misalnya pergi beli makanan gitu pakai rantang gitu ya, Kak Buki itu jadinya. Terus kemudian kalau nganter-nganter ke tempat tetangga itu kita pakai piring gitu kan, atau nanti habis itu dikembaliin. Nah itu jadi sebenarnya kita udah punya tradisi itu ya sebetulnya gitu kayak gitu ya. Menarik banget. Nah, saya mau bacain pertanyaannya, seru nih dari partisipan. Ada yang nanya, kenapa sih Kak Buki namanya Ranah Bumi? Nah, pertanyaannya menarik nih. Kenapa namanya Ranah Bumi nih? Iya. Kenapa Kamada namanya Kamada? Aku penasaran juga. Kalau saya gara-gara papa saya kuliah di Gajah Mada, untung bukan gajah namanya ya. Oke. Ya. Sekarang masuk akal. Iya. Iya. Ranah Bumi itu sebenarnya cita-cita kita adalah kita ingin punya satu entitas yang kita bisa menjejak gitu. Kita bisa mengakar dalam arti kan kita basisnya adalah riset gitu ya. Jadi gimana caranya supaya kita bisa menjejak nih gitu. Terus apa saja yang dijejak, apa saja yang mau diangkat gitu dari topik yang kita riset gitu. Ya mau nggak mau apa saja yang ada di bumi gitu kan. Jadi dan kita punya batasan-batasan gitu, karena kalau kita ngomongin soal ranah itu kan juga berupa batasan ya gitu, ada batasan-batasan yang terjadi di situ. Kita ingin memperkenalkan ke teman-teman bahwa manusia ini punya batasan loh gitu, ada batas atas, ada batas bawah. Nanti kita bahas tentang batas atas dan bawah ini dari kalau kita sudah masuk ke topik yang green business itu ya gitu. Tapi intinya adalah kita ingin mengangkat nih semua hal yang ada di bumi terkait dengan manfaatnya, segala sesuatu yang terkait sama hal baik gitu ya yang ada di bumi gitu. Kita pengen bahas, dan karena di ranah bumi ini adalah juga berupa archive, jadi barang-barang yang ada di ranah bumi adalah archive. Ini jadi kayak semacam toko ini juga jadi semacam kayak indeks juga ya gitu, untuk mencari tahu apa aja sih gitu barang-barang ini tuh apa, dari mana dan kenapa, dari hulu ke hilirnya gitu sih. Oke, menarik banget nih. Ini Kak Buki lagi di tokonya ya, kalau nggak salah? Iya, ini lagi di toko. Nah, seru banget nih Sobat Bincang Energi. Kak Buki langsung dari toko kelontongnya ya itu boleh dilihatin sedikit nggak Kak Buki? Misalnya boleh. Apa aja sih yang menarik nih dari toko kelontong? Karena kan ini konsep yang baru ya di Indonesia ya, nggak banyak nih di kota-kota besar di Indonesia. Nah, boleh nggak diceritain sama Sobat Bincang Energi, apa sih kira-kira yang seru, menarik di situ? Boleh ditunjukin nggak Kak Buki? Ya. Oke, kalau misalnya teman-teman senang ke toko kelontong zaman dulu ya, warung-warung gitu, mungkin teman-teman bisa ngelihat ada beras. Aduh, kok keluarnya malah ini. Ya, ini jadi kayak seru banget. Ini ada beras-beras. Mungkin kalau dulu beras-berasnya itu diletakkan di tempat-tempat kayak gini ya. Nih, jadi ini sempat ini juga. Ini kayak ada tempat-tempat beras gini, kan ada ada kotak-kotak gini ya. Nanti beras ditaruh di atas sini, di dalam sini gitu. Terus baru nanti diambil gitu. Terus tapi karena zaman sekarang kan orang lebih mengutamakan masalah higienitas ya gitu. Jadi dirubah gitu, tempatnya sudah bukan tempat terbuka lagi, tapi di dalam toples yang kedap udara supaya tidak masuk debu, kuman dan lain-lainnya gitu.
Terus Oke. selain beras, kita jual rempah-rempah. Ini ada lada Mm-mm. putih, gini-gini ya, jinten, Wow, kemiri seru banget. bubuk. Terus Mhm. kemudian ada teh-tehan, ada apa namanya, ada kacang-kacangan gitu, ada beri-berian. Terus ini juga ada produk-produk vegan di sini karena lumayan banyak juga orang-orang yang memahami kesehatan itu juga paham sama apa namanya pola pola makan gitu ya yang sehat, salah satunya adalah vegan. Terus ya udah nih kayak ada rosella gitu, klerak untuk mencuci dan Oke. kacang-kacangan gitu ya. Terus selain itu juga ada produk-produk apa artisan-artisan dan pengrajin, tujuannya supaya apa ekonomi-ekonomi mandiri yang ada di Jogja ini bisa diangkat kayak gitu. Ini ada Hmm. apa sabun-sabun, terus kemudian tas-tas gitu. Gitu. Wow, Terus menarik kalau yang banget ini, nih. nah ini timbangannya Oke, tuh. Terus seru. ini untuk kalau misalnya mau nimbang, kita mau Mm-mm. ngambil barang atau produk, Mm-mm. kita ngambilnya pakai apa namanya serokan itu gitu ya, pakai sendok-sendok itu. Ini PCO yang dituang-tuang lebih mudah kalau pakai yang seperti ini gitu ya. Terus kemudian ini juga ada yang kayak gini natural soap, ada shampoo dan multi purpose soap. Kayak gitu sih. Jadi kurang lebih dan kalau ini adalah tempat kumpul, di sini bisa ngobrol-ngobrol. Kebetulan barusan banget ini ada yang datang dan ramai banget. Jadi lihat di situ Wow. ada cuciannya menumpuk. Ini PR nanti. Gitu. Wow, seru banget ya. Oke, ini Mm-mm. banyak banget nih setelah virtual tour dari toko Virtual kelontong tour. Kak Buki ini langsung banyak banget yang nanya nih Kak Buki ya. Jadi Mm-mm. etnik banget, ada yang bilang etnik, seru gitu ya, semuanya ada juga. Nah, ada pertanyaan yang menarik nih dari Mm-mm. beberapa sobat bincang energi nih. Oke, ini penting banget nih pertanyaannya, Kak. Dijual di e-commerce nggak? Dijual online Um, nggak? kita jual sempat jual di Shopee, tapi justru lebih mudah untuk berinteraksi itu di DM Instagram. Jadi nanti bisa langsung DM aja ke apa namanya ranahbumi.katalog gitu. Tuh, langsung boleh langsung DM ya. Oke, terus Mm-mm. ada pertanyaan lagi nih, Kak Buki. Jadi Mm-mm. sebetulnya kalau ngelihat apa ya, ngelihat situasinya di situ di apa di toko, jadi penasaran nih pengen tahu itu barang-barangnya di toko dapatnya dari mana sih Kak Buki? Jadi itu udah ngumpul segitu banyaknya gitu ya, itu ambilnya dari mana? Sekitar Jogja aja atau mungkin luar Jogja juga ikutan gitu? Oke, jadi produk-produk yang ada sebetulnya kan awal-awalnya nggak segini banyak gitu. Awal-awalnya adalah apa produk-produk yang kita pakai sehari-hari dulu gitu. Jadi benar-benar yang kita gunakan. Terus kita ngambilnya dari sekitaran Jogja, sedekat mungkin lah gitu. Kalau bisa lokal mungkin. Jadi kalau misalnya nanya kira-kira apa namanya kriteria untuk kurasinya seperti apa, kita ada 5. Yang pertama adalah dia lokal, selokal mungkin. Terus yang kemudian yang kedua adalah ramah lingkungan, artinya dia tidak menggunakan apa namanya bahan-bahan kimia yang kalau misalnya dikembalikan ke alam dia malah merusak alam misalnya. Terus kemudian yang ketiga itu sehat bagi tubuh gitu ya. Jadi kalau dikonsumsi dia bermanfaat buat tubuh. Yang keempat dia ethical, maksudnya kalau misalnya ada produk-produk yang ketika produksinya dari hulu misalnya ke hilir itu misalnya mengorbankan lingkungan atau mengorbankan apa kelompok sosial misalnya, itu kan berarti nggak etis. Nah kita berusaha untuk menghindari produk-produk yang seperti itu. Yang kelima adalah uh, dia kok jadi lupa. Yang kelima oke, nanti kalau misalnya inget aku kabarin ke Boleh. ya, aku boleh Iya kurasi. ya. Tapi ada 5 kriteria yang kita pakai untuk mengkurasi produk-produk yang ada di Ranah Bumi. Nah, kebanyakan 60% sampai 70% itu memang dari sekitaran Jogja. Bahkan ada yang dari belakang apa namanya tetangga kita ya gitu. Jadi Ranah Bumi di Oke. belakangnya ini apa namanya kita ambil misalnya moringa powder dari apa tetangga belakang, terus kemudian ada wedaran itu kayak snack kecil gitu yang dibuat oleh ibu-ibu di belakang sini gitu. Terus yang 20%-nya sampai 30% itu dari sekitaran Jogja tapi masih di Indonesia.
yang 10% dari luar atau impor karena belum bisa dibuat di Indonesia, misalnya kayak men's cup atau menstrual cup atau sikat gigi bambu. Karena sikat gigi bambu terus terang yang harganya murah itu masih apa namanya ngambilnya dari Cina. Kita belum ada nih yang bisa bikin di Indonesia. Ada tapi mahal gitu. Harus dalam Oke. jumlah yang sangat besar gitu. Oke, seru banget ya. Jadi, wow, ini menarik sekali. Jadi, saya ngebayanginnya sebetulnya jadinya tokonya ini udah jadi kayak hub gitu ya. Jadi kayak apa sih me, apa mengkolek gitu dari berbagai berbagai tempat. Terus kemudian di situ ada interaksinya juga gitu. Jadi sebetulnya ini menarik sekali ya. Nah, Kak Buki kalau misalnya mau belanja nih di tokonya Kak Buki, kita harus ngapain? Harus bawa Harus apa? apa? Kan itu kita harus bawa apa? Karena kan itu semuanya kita menghindari mengurangin apa ya plastik dan sebagainya ya. Nah, supaya nanti sobat bincang energi nih mau main ke Jogja tuh kemudian pengen pengen ke Ranah Bumi itu kira-kira harus bawa bekal apa nih ke sana? Oke, boleh sih bawa bekal apa makanan di tempatnya masing-masing, nanti boleh dimakan bareng-bareng di sini. Jadi ntar tuker-tukeran ya. Iya, iya, iya. Ya, ya, ya. Enggak. Jadi Oke. yang pasti pertama adalah niatnya dulu. Maksudnya ketika mau belanja di Ranah Bumi atau di toko kelontong manapun, apa toko kelontong curah manapun gitu ya, atau bulk store manapun, yang pertama adalah tentukan kira-kira mau beli apa dari awal. Kalau misalnya udah tak ketahuan, oh kita kayaknya minggu ini mau bikin spaghetti misalnya atau mau bikin apa namanya sayur asam gitu kan, berarti apa aja nih bahan-bahannya yang diperlukan gitu kan. Itu dicatat biar ketahuan kebutuhannya berapa banyak supaya nggak terjadi pembelian impulsif gitu, karena sering banget kalau udah nyampe ke sini terus kayak mau beli semuanya gitu. Kita sampai ada tagline-nya bilang jangan dibeli semua kayak gitu. Habisnya Tapi emang seru banget sih Kak. Kita karena virtual aja tadi udah pengen nyomot-nyomot tuh banyak banget. iya Oke. itu kita memahami, tapi intinya adalah itu, jadi perlu ada catatan ya gitu untuk Oke. ingin membeli apa gitu. Nanti kalau sudah ketahuan apa namanya produknya apa saja yang mau dibeli dan berapa banyak, ya udah nanti tinggal disiapkan apa tempat-tempatnya gitu. Kalau untuk produk-produk yang kering itu bisa menggunakan apa namanya pouch aja gitu ya, atau apa namanya bisa kayak pouch itu apa ya, kayak kain, kantong kain aja gitu. Terus kalau misalnya yang apa yang agak-agak basah gitu itu bisa pakai apa wadah yang tertutup gitu, wadah yang bisa dikunci atau botol gitu. Nah nanti kan dari situ bisa apa namanya apa ya sudah nanti begitu sampai akan ditimbang si wadahnya, dikurangi gitu, dicatat apa berat dari si wadah ini, terus kemudian dimasukkan atau baru dibeli produknya gitu. Jadi produknya ditimbang terus nanti dihitung gitu. Oke, seru banget ya. Jadi udah tahu nih tips and triknya gitu ya untuk mau join gitu di toko Rana Bumi. Nah, ada pertanyaan menarik nih Kak Buki terkait dengan green business-nya gitu ya. Jadi sebetulnya untuk memulai green business seperti ini itu tantangannya gimana sih atau apa yang perlu dilakukan atau sebenarnya apa ya seperti dinamikanya kalau kita mau start green business seperti ini itu gimana gitu. Ini ada pertanyaannya kayak gitu. Oke. Mungkin aku perlu untuk menjelaskan dulu tentang green business ya gitu, dan Boleh banget. apa namanya sedikit aja kali ya. Jadi ngomongin soal green business itu sebenarnya ada beberapa kategori. Yang pertama itu adalah bisnis konvensional yang mulai menggeser gitu ya, menggeser kebijakan-kebijakannya untuk menjadi lebih baik dan menjadi lebih ramah lingkungan gitu ya. Tapi sedikit lebih baik, bukan dari bisnis sebelumnya gitu, bukan sepenuhnya menjadi berubah gitu ya secara model bisnisnya. Dan contohnya apa, kayak misalnya mereka akan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu atau poin-poin apa namanya poin-poin persyaratan tertentu untuk menjadi apa hijau secara apa namanya sertifikasi gitu ya. Jadi kayak misalnya ada, kalau misalnya minyak kelapa sawit itu akan ada namanya RSPO gitu. Kalau misalnya ini ngomong soal kayu, ada sertifikasi namanya FSC gitu. Nanti ini apa mungkin bisa cari di Google aja karena kalau di sini nanti kehabisan waktu. Tapi intinya adalah mereka akan mengejar sertifikasi-sertifikasi hanya di poin-poin tertentu saja. Terus kemudian yang berikutnya adalah
bisnis yang mengubah model bisnisnya menjadi lebih sirkular, minimal adalah 50% gitu. Nanti kita ngomongin bisnis sirkular ya. Tapi intinya adalah mereka akan mencoba untuk mengubah kebijakan-kebijakannya, terus kemudian dari hulu ke hilirnya, supply chain-nya, dan lain-lain sebisa mungkin berubah menjadi lebih ramah lingkungan dan lebih ramah sosial. Yang ketiga, bisnisnya ini tuh memang muncul untuk menjadi solusi bagi lingkungan, dan sosial gitu, tapi juga mengatasi kebutuhan pasarnya gitu. Jadi udah ada pasar kan, tapi gimana caranya kebutuhan pasar ini dipenuhi gitu, dan si produk-produknya ini dibuat dari hulu ke hilirnya atau supply chain-nya itu juga menjadi solusi bagi lingkungan dan sosial gitu. Nah, kalau kita tadi ngomongin soal ekonomi yang sirkular, ini apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau kita, mungkin teman-teman belum ada yang tahu atau sudah ada yang tahu bahwa ekonomi sirkular ini adalah, kalau selama ini konvensional ya, bisnis-bisnis yang konvensional namanya kan ekonomi linear. Jadi ekonomi linear itu dari awal produk itu mau dibuat kan ada ekstraksi nih. Misalnya bikin apa ya? Oh, bikin ini aja plastik deh ya. Kan kalau plastik itu dari bagian dari penggalian atau ekstraksi dari minyak bumi kan gitu. Nah, jadi ada ekstraksi minyak buminya, terus kemudian si minyak bumi ini kan nanti akan dipisah-pisah lagi ya gitu. Ini ada bagian apa gitu, dan nanti ada bagian-bagian yang digunakan untuk membuat plastik gitu kan. Nah, terus aja begitu. Jadi kayak diekstraksi, terus dibuat jadi produk, terus di produknya ini dipakai, dan setelah dipakai dibuang gitu kan. Nah, plastiknya kan macam-macam nih bentuknya. Kalau misalnya melihat di kalau misalnya melihat di wadah-wadah itu ada yang segitiga, terus ada nomor 1 sampai 7 gitu kan. Nah gitu. Jadi semua jenis plastik ini nantinya akan berakhir biasanya ke TPA, ya kan, ke tempat pembuangan akhir. Tapi sebetulnya itu adalah tempat pemrosesan akhir. Kita tahunya tempat pembuangan akhir. Pada sebetulnya itu bukan tempat untuk membuang sesuatu sebenarnya, karena itu tempat untuk memproses. Cuman karena situasi saat ini, jadi TPA itu menjadi sesuatu yang sulit untuk diproses gitu, karena terlalu banyak yang datang daripada yang diproses gitu kan. Gitu. Nah, jadi kalau tadi kita lihat bahwa ekonomi sirkular dan ekonomi linear itu adalah yang lurus, ekonomi sirkular kita berusaha untuk membuatnya dia selalu ada di dalam lingkaran si materialnya. Misalnya kalau tadi kita ngomongin plastiknya, berarti gimana caranya supaya si plastik ini tidak berakhir ke TPA atau ke tempat pembuangan atau pemrosesan akhir yang tidak bisa terkelola lagi. Itu dilakukan apa ya, namanya ada daur ulang, terus kemudian ada upcycle, kalau misalnya teman-teman pernah dengar gitu ya. Jadi digunakan kembali materialnya supaya bisa selalu ada nilainya kayak gitu. Nah, itu ekonomi sirkular. Nanti akan menuju kemana lagi, nanti akan kita bahas terkait dengan kalau di luar namanya donut ekonomi. Donut ekonomi itu adalah ekonomi yang memberikan batas. Jadi ada batasan-batasan, namanya batas batas ekologi dan batas sosial gitu. Nah, kalau di Indonesia namanya bukan donat, namanya martabak ekonomi. Karena kalau martabak kan lebih banyak yang ngerti ya gitu. Itu dicetuskan oleh Mbak Putami. Jadi kalau martabak itu ada bagian atasnya, yang bagian atasnya itu adalah batas ekologinya, yang di bawah adalah batas sosialnya gitu. Nah, gimana caranya supaya si batas-batasan ini tuh tidak terlalu ke bawah atau terlalu ke atas? Kalau terlalu ke bawah itu berarti apa? Berarti misalnya gaji pekerjanya menjadi lebih sedikit, dan kesejahteraan pekerja yang membuat si produk-produk ini menjadi tidak terpenuhi misalnya, itu berarti batas bawahnya sudah terlewati. Kalau misalnya batas ekologinya, berarti sudah tidak boleh nih seharusnya yang namanya penebangan hutan gitu ya, terus kemudian yang berlebihan ya gitu, terus kemudian misalnya penambangan batu bara misalnya yang berlebihan, itu sudah tidak boleh harusnya gitu, karena batas ekologinya menjadi apa indikatornya, misalnya kayak udara menjadi lebih tidak sehat gitu ya, kualitas udaranya menurun misalnya. Jadi ada banyak banget indikator-indikator yang menunjukkan bahwa batas ekologi dari suatu ekonomi ini sebetulnya sudah melampaui batas gitu. Nah, kira kurang lebih seperti itulah. Jadi teman-teman bisa melihat ya bahwa maksudnya bisa memahami bahwa ternyata
apa namanya, ekonomi yang berkelanjutan atau green ekonomi ini atau green bisnis ini tuh ada batasan-batasan tertentu gitu. Nah, kita mau yang mana? Kayak gitu. Terus tadi pertanyaan utamanya apa ya? Jadi lupa. Oke, ya menarik banget nih Kak Buki ya. Ini ada satu pertanyaan menarik nih untuk menjalankan green business sebenarnya. Jadi bagaimana melakukan kolaborasi dan sinkronisasi ya dengan pemerintah untuk sebetulnya menerapkan green business ini gitu. Karena kan green business gak bisa sendirian ya, pasti akan terlibat berbagai macam stakeholder nih bakal join untuk memajukan ini. Nah, so far itu gimana sih untuk melakukan kolaborasi itu gitu, Kak Buki? Oke, pertanyaannya sebenarnya aku malah balik lagi bertanya adalah kenapa harus dengan pemerintah? Kenapa? Karena kalau ngomongin soal big green business, justru yang akan lebih dekat dengan kita adalah orang-orang di sekitaran kita. Jadi kayak masyarakat di sekitaran kita gitu, yang akan menjadi penopang bisnis kita adalah mereka. Kalau misalnya pernah dengar E.F. Schumacher gitu ya, jadi dia bikin buku namanya Kecil Itu Indah atau Small is Beautiful. Dia mengatakan bahwa justru teknologi yang paling apa namanya, yang paling mumpuni atau teknologi yang paling baik, yang paling relevan untuk dikembangkan adalah teknologi madya atau teknologi tepat guna, yaitu teknologi yang apa namanya, yang peruntukannya itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal gitu, termasuk dengan bisnisnya juga. Jadi kalau ngomong soal bisnis yang tepat adalah bisnis yang bisa apa namanya, mengatasi masalah atau menjadi solusi bagi masyarakat sekitar. Dan kalau kita ngomongin soal masyarakat dan komunitas, itu setiap tempat aja beda-beda masalahnya kan gitu. Dan gimana caranya kita bisa apa namanya, sementara kan kalau kita ngomongin pemerintah tuh punya satu program yang dari atas ke bawah, top down ya. Jadi kayak sudah punya apa namanya, sudah punya blueprint ini gimana caranya diduplikasi gitu. Sementara yang kita inginkan adalah gimana caranya supaya bisnis apapun itu sih, nggak cuma bisnis ya, tapi bisnis apa namanya, LSM mungkin atau inisiasi apapun itu relevan dengan kebutuhan masyarakatnya gitu ya. Jadi gimana caranya supaya relevan? Jadi sebenarnya pertanyaannya gitu, gimana caranya supaya lebih relevan dengan si bisnis ini bisa relevan dengan kebutuhan masyarakat. Nah, itu nanti baru deh akan ada poin-poin terkait sama misalnya ya berarti kita harus menggali dulu masyarakatnya. Kita perlu untuk mencari tahu dulu, memetakan dulu kebutuhan masyarakat sekitarnya. Terus apa yang kita punya gitu, dan bagaimana supaya kita bisa sinkronis sama kebutuhan masyarakatnya gitu. Masalahnya apa dan kita bisa menawarkan apa. Gitu sih. Jadi nanti malah yang menjadi fondasi atau yang menjadi jaring pengamannya adalah si masyarakat itu sendiri. Gitu. Kalau misalnya nanti kalau itu sudah terbentuk, nanti kan mungkin pemerintah melihat gitu. Nanti pemerintah akan menawarkan bantuan, kalian butuh apa gitu ya. Itu baru bisa kita bisa tap in sama mereka. Tapi perlu diingat bahwa jangan sampai ketika kita bekerja sama atau tap in dengan pemerintah, kita meninggalkan nilai-nilai yang sudah kita bangun dengan si masyarakat atau komunitas ini tadi, kayak gitu. Gitu. Semoga menjawab. Iya. Sebenarnya ini Iya, sangat-sangat singkat, tapi nanti mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti. iya, kebayang ya. Jadi memang sebetulnya buat fulfill kebutuhan yang memang orang-orang membutuhkan dulu ya, baru itu kita nanti bisa grow up better gitu ya, lebih apa, luas lagi gitu. Nah, seru juga nih, ada pertanyaan juga nih Kak Buki terkait dengan tadi. Nah, terkait dengan tadi strategi. Jadi untuk strategi ranah bumi sendiri itu gimana sih dalam hal green business ini gitu. Apalagi ini kan hal yang baru untuk apa ya, untuk bisa menjadi seperti ini pasti ada dari awal, perlu ada kayak edukasi dulu, bagaimana untuk mindsetnya diubah dulu mungkin, kemudian harus ada inovasi-inovasi. Nah, kita pengen tahu nih strategi untuk mengembangkan green business-nya Ranah Bumi ini kayak gimana gitu. Wah, ngomongin strategi ya. Aduh, iya nih, soalnya dari 6 pertanyaan tuh arahnya ke sana nih. Jadi tadi saya coba recap dulu nih supaya ke sana. Oke. Kalau ngomong strategi ya, oke. Gini, sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa minimal jalan-jalan di sekitaran tempat kalian tinggal gitu ya, teman-teman tinggal gitu. Nanti kalian akan menemukan banyak sekali hal kan. Ada yang jual, ada yang bikin kerupuk, ada yang bikin apalah ya, misalnya ada yang bikin minyak kelapa, ada yang bikin apa segala macam gitu ya. Dikumpulin data-data itu, dideketin, diajakin ngobrol, terus kemudian nanti apa namanya, kira-kira kalau misalnya mereka bisa memenuhi standar yang kita inginkan,
dari produk-produk mereka. Nah, kita ajakin aja mereka untuk jualan di tempat kita gitu. Ini kalau ngomongin soal si bakso ya, atau apa, toko kelontong ya gitu. Jadi kayak dari situ nanti pelan-pelan aja dari 1, 2, 3 gitu sampai misalnya nanti mulai banyak gitu. Tapi intinya adalah kita nggak usah terlalu banyak effort, entah itu materi, entah itu ini ya, maksudnya jadi nggak terlalu banyak modal yang dikeluarkan kalau misalnya kita bisa tap in sama komunitas sekitar gitu. Ya udah, jadi kayak kita atau buka PO misalnya gitu kan. Jadi setelah buka PO ini misalnya ada sapu misalnya gitu ya, kita jualan sapu apa nanti misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu kan, siapa yang mau beli, dan kita kasih data sapunya kan, kita kasih tahu pengrajinnya, jangan lupa story nomiknya, jadi kayak menceritakan apa namanya latar belakang daripada si produk misalnya gitu, itu bisa menjadi nilai tambahkan gitu. Nah, setelah itu nanti kalau misalnya sudah ada yang beli, ya udah kan tinggal segitu yang beli, segitu yang sudah DP gitu, dan si penjualnya juga jadi nggak merasa takut untuk ditinggal gitu kan, atau si pengrajin atau si produsennya nggak takut untuk ditinggal. Itu salah satu cara yang paling sederhana dan paling mungkin untuk dilakukan oleh semua orang ya kayaknya gitu, terutama yang tinggalnya di sekitaran desa. Nah, persoalannya adalah kalau misalnya tinggal di kota gede nih, gimana caranya gitu. Paling itu kan pertanyaannya. Mudah-mudahan di sini semua orang desa atau orang kampung kota ya, kayak aku gitu. Dan ini nggak harus dilakukan sendirian, karena kalau aku pribadi juga aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Kebetulan ada tim dari Ranah Bumi juga yang semuanya sangat-sangat mendukung gitu. Kalau nggak ada mereka mungkin aku juga nggak bisa jalan ini sendirian gitu. Untuk riset dan lain-lain. Oke, jadi sebetulnya ya mulai dari sekitar kita ya untuk mau Benar. apa do it gitu ya. Jadi semuanya sebetulnya bisa melakukan itu gitu ya. Jadi kita bisa mulai dari kita di sekitar kita, dicek, dilihat kayak gimana gitu ya. Nah terus oke, ini ada pertanyaan menarik lagi nih. Kak Buki juga bisa ngintip-ngintip pertanyaannya. Nah, Ya, nah menarik banget nih. Kak Buki, prospek usaha green business ke depan tuh gimana? Ini nih udah mulai nanya prospek nih, kayaknya ada yang mau buka cabang toko Ranah Bumi di mana nih kayaknya gitu ya. Tapi ngomongin soal prospek bisnis hijau ya gitu, itu bisnis hijau tuh nggak cuma toko kelontong loh ya. Jadi banyak banget apa namanya, banyak banget potensi atau prospek bisnis yang terkait sama sustainable business itu ke depannya gitu. Bahkan profesi juga ya gitu. Jadi nggak cuma bisnisnya, bentuk model bisnisnya, tapi juga profesinya. Prospeknya seperti apa, bayangannya tuh seperti ini. Sekarang bumi kita itu udah begitu penuhnya gitu ya, sudah begitu apa namanya, kita sudah bisa melihat banyak kerusakan-kerusakan terjadi, mulai dari apa namanya, hutan gundul, terus kemudian pembakaran hutan yang mungkin teman-teman ada yang ngerasain, mungkin ada yang nggak ngerasain, tapi kalau aku pribadi aku tahu bahwa ayahku di Jambi itu sampai benar-benar merasakan tidak sulitnya untuk bernapas gitu, karena waktu itu asapnya bisa sampai ke sana gitu kan. Jadi ini tuh nyata gitu, masalah-masalah terkait sama bisnis konvensional ini, apa yang sudah dihasilkan oleh bisnis-bisnis konvensional ini sudah kelihatan apa namanya dampak buruknya. Nah, tidak ada pilihan lain. Jadi maksudnya ketika nanti orang-orang atau pemerintah mungkin atau dunia sudah mulai melihat bahwa ini sudah tidak relevan lagi bisnis-bisnis konvensional, mau nggak mau harus bergeser. Mana sekarang kan nggak cuma sekedar apa namanya bukti-bukti saintifik ya, tapi juga sudah mulai banyak sekali LSM, terus gerakan-gerakan movement dan lain-lain di seluruh dunia yang mendorong para stakeholder dunia kita ini untuk mulai bergeser gitu dari yang sekarang merusak menjadi regenerasi. Bukan cuma sekedar sustainable ya, tapi regenerasi. Regenerasi artinya harus mengembalikan apa namanya, bentuk bumi kembali seperti semula gitu. Nah, ini jadi nggak ada pilihan. Gimana prospeknya, mau nggak mau memang harus kita lakukan gitu, green business ini. Jadi bukan bagaimana prospeknya, ini nggak ada pilihan memang gitu. Memang kita harus melakukan green business gitu. Gitu sih.
Oke, udah sebenarnya levelnya udah urgent juga ya. Udah Maksudnya urgent, kalau udah kita nggak urgent. kalau kita nggak mulai sekarang, kapan lagi? Nanti takutnya Bener, makin nggak teratasi. Seru banget nih, bener. Kak Buki. Nah, Mm-mm. ini ada pertanyaan juga nih terkait dengan tadi kan kita udah melakukan green business gitu ya. Ada Mm-mm. beberapa yang nanya sebetulnya untuk generasi milenial nih ya terkait Mm-mm. dengan green business ini gitu. Tapi mungkin disasarnya tadi juga ada yang nanya juga, bukan cuma milenial, buat anak-anak kecil milenial. Nah, kalau misalnya kita mau mengedukasi mereka gitu dari Tanah Bumi, ada nggak sih strategi khusus gitu, tips-tips? Karena kan sebetulnya masa Banget, depannya nih nanti ke sana ya. Maksudnya kalau yang banget. ya yang lainnya nggak apa-apa ya join, tapi bagaimanapun ke depannya kita nanti mau bonus demografi, mereka bakalan banyak banget nih yang akan ke sana. Nah, dari Tanah Bumi sendiri gimana kira-kira strateginya untuk apa ya, meliterasi mereka terkait dengan hal itu gitu. Duh, bener banget. Bagus banget pertanyaannya karena memang ya itu tadi masa depan kita adalah anak-anak gitu ya. Jadi gimana caranya supaya anak-anak ini juga punya pemahaman yang sama dengan bukan sama minimal tapi bisa relevan. Bisa mengikuti zaman dan tapi mengikuti batas-batasan yang tadi itu. Nah, kalau di Ranah Bumi kita ajakin main aja. Jadi karena Ranah Bumi kan kalau misalnya teman-teman lihat di depan situ, ya aku kasih lihat ya, itu kan banyak pohon-pohon di depan tuh kayak yang sulur-sulur begitu. Nah, itu tuh tanaman telang kan. Jadi kadang-kadang kita bikin kayak satu apa namanya kayak sesi gitu ya. Ada beberapa sesi yang kita ajakin anak-anak main ke sini. Bukan cuma main, jadi kadang-kadang kita ajakin masak. Nah, masak misalnya kayak klepon. Klepon kan warnanya biasanya apa? Warnanya hijau ya gitu, dari daun suji gitu. Tapi kan sebenarnya warnanya bisa macam-macam kan. Jadi kita kayak kasih pengenalan ke mereka gitu. Kalau klepon ini kita bisa bikin macam-macam warna gitu. Nah, coba kalian lihat di sekitaran tempat kita ini tinggal gitu ya kan, mereka tinggalnya di dekat ranah bumi juga. Kira-kira apa saja tanaman-tanaman atau apapun itu yang bisa merubah warna gitu. Nanti mereka cari tahu nih apa ya, ini apa nih apa ya. Nah, kan salah satunya telang. Kalau telang warnanya jadi apa? Jadi biru gitu. Terus kalau misalnya apa? Kunyit jadi apa? Kunyit jadi kuning gitu. Terus nanti ada buah naga kan. Buah naga nanti jadi apa? Warnanya jadi merah gitu. Ya udah, jadi kayak kita menggunakan media memasak gitu dan mereka juga happy, mereka seneng, motoriknya juga jalan kerja gitu kan. Terus nanti mereka bisa menikmati sendiri gitu loh, maksudnya si apa namanya hasil masaknya mereka sendiri. Dan selain itu juga kita kerjasama dengan bukan kerjasama lah ya, tapi kita sangat mengapresiasi apa namanya karya-karya anak bangsa juga gitu, yang misalnya kayak gini, ini kelihatan ini kebalik apa enggak ya, tapi ini kayak ada kartu-kartu kayak flashcard gitu di mana mereka bisa belajar tentang rempah-rempah, mereka bisa belajar memilah sampah gitu. Terus mereka bisa kayak ngerti gimana caranya untuk apa namanya bertindak atau melakukan hal-hal yang kalau di rumahnya mereka sendiri tuh apa sih yang bisa mereka lakukan untuk bisa lebih ramah lingkungan misalnya gitu. Terus ya udah, jadi kayak diajakin main. Sebenarnya dari main, anak-anak kan memang kerjanya main ya. Jadi sebenarnya dari main itu tuh banyak banget informasi nanti yang akan mereka terima, dan itu adalah kesempatan kita untuk memasukkan informasi-informasi berharga di situ gitu sih. Gitu, nyelip-nyelipin kita juga jadi happy juga, mereka juga jadi lebih happy dan lebih banyak informasi yang diterima. Mudah-mudahan ke depan mereka ingat gitu. Iya, keren banget ya. Jadi menyisipkan gitu ya. Jadi mengintimasi sebetulnya Iya, iya, iya. terkait dengan ini dengan tadi ya, dengan bermain gitu. Jadi bisa lebih lebih efektif ya so far kayaknya ya Kak Buki ya, kalau kayak gitu daripada dikasih apa sih kuliah atau dikasih ini di penjelasan, mereka jadi berinteraksi. Oke, seru banget nih tipsnya untuk meliterasi energi anak-anak gitu ya. Nah, ini ada juga pertanyaan dari milenial nih, merasa milenial gitu. Untuk anak muda, kalau misalnya mau mulai green business, itu kira-kira dari Kak Buki sendiri gimana sih tips and triknya gitu kalau mau memulai green business itu? Untuk milenial ya. Iya, untuk Aku anak tuh sedih muda. kalau ditanya. Aku tuh paling sedih kalau ditanya pertanyaan ini. Satu, karena aku nggak ngerti ini situasinya teman-teman. Karena setiap situasi itu akan berbeda-beda kan. Coba cari tahu kalau teman-teman tahu SWOT-nya gitu ya, dari apa namanya strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, dan threat-nya itu apa. Coba dianalisa SWOT-nya gitu. Nanti kan ketahuan nih misalnya apa saja gitu, apa namanya, kita bisa memetakan gitu kebutuhan masyarakat yang gimana, yang teman-teman punya apa, dan apa yang tidak kalian punya gitu. Dan kalau biasanya kalau kalian tidak punya nanti bisa kolaborasi dengan entitas-entitas lain misalnya gitu.
Tapi yang sebenarnya selalu aku, daripada aku membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah bisnis yang apa namanya berkelanjutan atau bisnis hijau gitu, aku akan lebih banyak meminta teman-teman milenial untuk mengenali diri sendiri gitu. Jadi justru journey-nya adalah bukan journey membuat bisnisnya, tapi journey untuk ke dalamnya gitu. Karena biasanya apa yang terjadi adalah orang lihat bisnis, orang bikin bisnis, oh itu bisnisnya kayaknya keren banget ya, ayo kita bikin yang kayak gitu juga gitu kan misalnya. Tapi ternyata di dalamnya tuh bukan itu gitu. Jadi misi hidupnya yang dititipkan sama Tuhan itu tuh bukan itu gitu sebenarnya gitu kan. Itu jadi kayak salah, loh bukan itu kata Tuhan gitu ya, bukan yang itu gitu kan, tapi kita ngerasa kayaknya itu karena kita ngelihat dan meniru. Sebetulnya yang ketika kita bisa menemukan itu dari dalam gitu, misalnya kayak biasanya apa panggilan hidup itu kan berasal dari permasalahan-permasalahan yang ada di diri kita kan. Ketika itu selesai kita akan tahu bahwa oh ini loh concern hidup saya gitu, dan ini yang menjadi misi hidup saya. Nanti dari situ bisa dijadikan bisnis kok gitu, maksudnya kayak ternyata saya punya masalah atau saya punya concern terhadap mendengarkan orang lain karena saya tidak pernah didengarkan misalnya gitu. Nanti bisa jadi teman-teman punya bisnis yang terkait sama sesuatu yang mendengarkan gitu. Jadi kayak mungkin ada konsultasi atau ada apa sesi mendengarkan. Kalau di Jepang kan bahkan kayak ada sesi memeluk gitu, itu kayak ada loh dibayar gitu. Terus ya siapa tahu itu menjadi satu hal yang sekarang menjadi tren, atau bukan, kita bukan mengarahkan ke trennya ya, tapi itu menjadi solusi bagi orang banyak. Jadi selalu balik lagi ke dalam masalahmu, apa yang bisa menjadi concernmu, terus nanti itu yang digali, dan kemudian itu yang nanti akan bisa menjadi solusi buat orang lain. Kalau itu selama itu menjadi solusi buat orang lain dan itu membahagiakanmu, itu menimbulkan atau mengumpulkan pundi-pundi uang juga gitu kan, itulah yang disebut dengan ikigai kan gitu. Nah kalau udah ketemu ikigainya, bisnis apapun itu ya pasti akan berjalan dengan baik gitu. Bahkan kalau misalnya terjadi sesuatu kayak misalnya pandemi ini, kita akan tahu gimana caranya untuk pivot atau bermanuver kayak gitu. Karena dari dalam ininya apa namanya cahayanya atau kompasnya ada di dalam gitu, bukan dari luar gitu. Seru banget nih Sobat Bincang Energi nih. Jadi ya kenali diri sendiri dulu gitu ya Kak Buki ya. Jadi untuk kemudian lanjut lagi nih untuk ini. Jadi sebetulnya seru banget kalau kita tahu bahwa kita tahu kita maunya apa gitu ya, untuk kemudian nanti apa yang akan kita kembangkan, dan sebenarnya apapun itu bisnisnya itu adalah jawaban dan solusi dari masalah apa sebetulnya yang terjadi gitu ya. Thank you banget Kak Buki, ini seru banget. Ini banyak yang tercerahkan ternyata Sobat Bincang Energi terkait dengan ini. Oke, ini ada satu pertanyaan. Nah, jadi ada beberapa yang sempat DM ke Bincang Energi gitu ya. Jadi ya, ini green business terkait dengan bisnis Kak Buki ini, apakah sudah ada hal-hal yang terkait untuk mendukung? Karena kan kita mau sebetulnya ada cita-cita dari pemerintah, dari cita-cita dunia, sebetulnya kita pengen bergerak menuju ke energi baru terbarukan gitu. Nah, kita pengen tahu dari Kak Buki, green bisnis dari yang digeluti Kak Buki ini, sejauh mana sih sebetulnya itu sudah mendukung untuk pencapaian energi baru terbarukan itu gitu. Oke. Sayangnya itu juga mesti di riset ya. Kalau ada teman-teman yang mau bantu ngeriset tuh boleh tuh, untuk mengukur sudah seberapa banyak kontribusi kita di sini ya gitu. Tapi tentu saja kalau melihat dari idealnya kita masih jauh banget gitu. Misalnya kayak kita ya masih menggunakan apa namanya listrik yang kita tahu apa namanya ya masih dari batu bara ya gitu. Terus kemudian bukan berarti itu hal yang buruk. Artinya selama itu bisa terkelola oleh masyarakat, oleh pemerintah, mungkin kita juga akan nggak merasa bersalah juga pakainya gitu ya. Tapi kalau misalnya di situasi sekarang, kita jadi agak-agak ngerasa bersalah nih kalau banyak banget kita pakai listrik gitu kan. Terus kemudian apa namanya ya, tentu saja solar panel sekarang masih belum bisa kita masih belum bisa afford untuk solar panel gitu. Tapi kita berusaha untuk misalnya mengelola air yang ada, meskipun kita belum bisa untuk apa namanya, air kan juga energi yang terbarukan ya, maksudnya itu bisa dijadikan apa namanya, bisa menjadi sumber energi juga.
gitu, tapi kita masih belum bisa apa namanya menuju ke situ. Ini ngomong soal teknologi gitu ya. Tapi tentu saja dengan kita memilih produk-produk yang tadi kita ngomongin soal kurasi gitu ya, jadi kan dari hulu ke hilir kita usahakan supaya tidak terjadi apa namanya intervensi-intervensi dampak negatif kan dari lingkungan atau sosial itu tadi. Harapannya adalah dengan kita memilih produk yang dari hulu ke hilirnya baik ya atau toyib gitu, jadi harusnya sih harusnya ini juga perlu untuk dibuktikan, tapi seharusnya itu cukup berkontribusi terhadap apa namanya ekonomi, terutama ekonomi dan praktek berekonomi di Indonesia sih gitu seharusnya. Nggak usah di Indonesia lah, di Jogja aja gitu. Tapi semakin banyak semakin bagus. Kalau semakin banyak yang kayak gini gitu dan melakukan hal yang sama gitu, mau nggak mau, nah kan jadi kayak satu tuntutan ya, kalau misalnya mau apa namanya misalnya beras ya mau yang organik gitu kan, terus apa tidak ada praktek-praktek apa buruk terhadap apa pekerja-pekerja gitu. Kalau itu semua menjadi tuntutan, menjadi standar, ya mau nggak mau ini pasti akan menjadi sudah harus dilakukan gitu kan, dan pemerintah pasti akan harus melakukan sesuatu nih supaya bisa memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut gitu. Makanya pilih produk-produk yang benar-benar kita tahu hulu ke hilirnya gitu. Oke, seru banget Kak Buki. Jadi kita semua makin tercerahkan nih dari informasinya Kak Buki terkait dengan green business ya. Jadi mungkin memang untuk kedepannya green business ini prospeknya sangat baik sekali ya. Jadi apa bisa dikembangkan di banyak tempat. Nah, jadi penasaran nih. Semua pada bilang seru ya di Jogja gitu. Nah, kalau pengen, jadi ada nggak sih alasan khusus Kak Buki kenapa bukanya di Jogja? Ini pertanyaan ini nih pertanyaan pribadi sebetulnya. Karena sebetulnya gini yang pengen kita pengen di highlight adalah sebetulnya ini untuk mungkin kita tidak bisa bilang itu replikasi ya, tapi untuk meng-scaling up apa yang dilakukan Kak Buki di tempat lain, ada nggak sih aspek wilayah di suatu tempat yang itu memang kira-kira menjadi satu apa ya titik kunci gitu kalau misalnya memang mau mengembangkan di tempat lain gitu? Ya, ya. Oke. Sebenarnya kalau ngomongin kenapa Jogja, sebenarnya Jogja lah yang memilihku, Mbak Mada. Ini tuh nggak sengaja kalau ke Jogja juga. Oke. Karena Ya jadi sebetulnya ya destiny berarti ya, takdir gitu kali ya lo. ya ini, tapi jadi kayak kebanyakan ngomongin halu ya jadinya. Ngomongin bisnis. Soalnya emang begitu gitu, karena dari awal waktu ke Jogja niatnya malah bukan buka toko kelontong, tadinya pengennya ngeriset ke desa-desa gitu, pakai apa namanya pakai bis yang apa bahan bakarnya dari plastik gitu ya, jadi apa namanya mengubah plastik-plastik ini menjadi bahan bakar. Terus dengan bis ini, dengan kendaraan kecil ini tinggal di situ, terus kemudian ngeriset di desa-desa. Ceritanya begitu tadi niatnya. Terus ternyata si kendaraannya ini ternyata membutuhkan waktu 2 tahun untuk menjadi seperti yang kita inginkan. 2 tahun kan berarti lama. Ya udah deh kalau gitu kita berarti tinggal dulu ya di Jogja 2 tahun. Dan tadinya sih cuma pengen tinggal di desa kecil, terus bisa berkebun. Ya kalaupun ada toko kecil-kecilan aja. Nggak nyangka ternyata begitu ngelewatin Prawiro Taman kok ada toko yang lucu banget ya gitu, nih magnetnya gede banget nih toko gitu, jadi kayaknya wah boleh juga gitu ya, sudah jadinya cocok dan apa namanya malah jadi kecantol di sini, dan ya udah kita apa namanya kita bikin sesuatu. Tapi di awal-awal bahkan kita nggak bikin langsung toko kelontong, jadi ada lima apa ide bisnis waktu itu. Kalau nggak toko kelontong, menarik nih atau sustainable hub, terus kemudian ada co-working space, ada apa restoran, ada sama yang terakhir itu adalah tour and travel agent tadinya gitu, tapi yang eco trip ya gitu. Nah, gimana caranya kok bisa tiba-tiba akhirnya kita memilih toko kelontong? Bukan kita yang memilih, tapi kita melakukan observasi dulu di sekitaran Prawiro Taman ini. Kira-kira kebutuhannya apa ya gitu. Dan kebetulan waktu kita datang dan menyewa tempat itu di dekat Prawiro Taman ini kan ada pasar Prawiro Taman yang gede banget itu ya, yang cukup dikenal itu. Nah
itu direlokasi. Jadi di benar-benar dipindahin, diruntuhin, dan nggak ada lagi akses bagi masyarakat sekitar untuk membeli atau belanja di pasar. Bukan nggak ada ya, tapi jadi jauh gitu, lebih jauh. Nah, kita kan nanya dong, berarti kan ini ada salah satu kehilangan ya bagi pasar dari Prawiro Taman. Dan kita nanya dulu nih ke warga-warganya, kira-kira apa yang dibutuhin setelah pasar Prawiro Tamannya pindah gitu. Mereka bilang, ya kita butuh toko kelontong. Ya udah, jadi kan mereka yang menjawab sebetulnya dari pilihan 5 ini, apa yang menjawab kira-kira kita akan membangun apa itu dari masyarakatnya sendiri. Ya udah, kita bikin toko kelontong aja gitu akhirnya. Gitu, tapi ya Wow. pada akhirnya ya di sini toko kelontong juga, di sini jadi sustainable, jadi hub juga, di sini jadi tour and travel juga, karena kalau yang datang-datang ke sini teman-teman dari trip eco trip gitu ya udah nanti kita yang kasih tahu abis dari sini ke sini aja, ke sini sini gitu, malah jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya 5 ide bisnis itu lama-lama juga bisa terwujud ya Akhirnya jadi setelah apa wujud namanya satu-satu. akhirnya ya. Jadi satu-satu ternyata juga apa namanya terwujud juga gitu kan. Nah, oke Kak Buki, seru banget nih ya. Jadi ini banyak banget nih yang pada bilang solutif banget Kak, mau mampir, kemudian seru banget. Nah, kalau boleh tahu Kak Buki sendiri ada apa ya? Ada pertanyaan DM nih, DM-nya langsung ke Bincang Energi. Kalau beberapa orang itu sering banget kan kalau bisnis ngomongnya CEO gitu ya, kemudian head atau nah, kok Kak Buki kalau saya lihat itu ibunya Ranah Bumi. Nah, itu ada alasan khusus nggak, Kak Buki? Ini ada pertanyaan juga Ada. nih. Ya, oke. Oke. Jadi ya kenapa memilih menjadi ibu dari Ranah Bumi daripada CEO Ranah Bumi? Satu, karena menjadi CEO itu berarti akan menjalankan apa namanya prinsip-prinsip dari CEO itu sendiri kan gitu. Jadi lingkup kerjanya adalah lingkup kerja apa namanya sebagai chief gitu, sebagai apa eksekutif daripada satu entitas ini. Tapi persoalannya adalah yang ingin dibangun entitasnya bukan entitas pekerjaan gitu. Maksudnya memang entitas ini akan memiliki profit gitu ya, tapi kita ingin, terutama cita-citaku adalah ingin membuat sebuah entitas yang sistem kekeluargaannya sangat erat gitu. Bahkan itu kenapa butuh seperti itu, supaya nanti orang-orangnya juga bisa bertumbuh gitu, termasuk aku sendiri gitu ya. Dan um, ini disclaimer banget ya untuk orang-orang yang menjalankan bisnis, terutama bisnis kecil gitu, yang bukan bisnis yang unicorn gitu. Bahkan bisnis unicorn sebenarnya ini juga terjadi, tapi founder daripada apa namanya sebuah bisnis itu memiliki masalah tersendiri gitu. Jadi mental health daripada founder ini tuh benar-benar perlu banget untuk dijaga. Kenapa? Karena dia yang punya visi, dia yang bisa melihat blueprint, dia yang bisa melihat banyak sekali jalan gitu. Tapi kalau misalnya dia sendiri overwhelmed, dia sendiri stres, dia sendiri tertekan gitu, pada akhirnya semua itu jadi kayak masa tertutup gitu. Dan mungkin bisnisnya jalan, tapi nyawanya jadi nggak ada gitu. Maksudnya dampaknya jadi nggak sebesar apa namanya seharusnya gitu. Makanya ketika bisnis itu cukup cukup mini, atau bisnis itu cukup bisa dijangkau gitu, itu bisa manuvernya bisa lebih lebih enak kan gitu, dan lebih bisa fleksibel. Dalam arti ketika saat ini Ranah Bumi ingin istirahat dulu, ya nggak apa-apa istirahat, nggak ada yang merasa banyak banget yang dirugikan gitu. Dan itu malah jadi kayak mengisi kembali energi Ranah Bumi gitu. Dan kemudian anak-anak yang bekerja kan, kalau teman-teman yang apa membangun Ranah Bumi di awal itu kita sebut dengan pangpang. Pangpang itu panglima sebenarnya gitu. Tapi jadi ada sebutannya, kita di sini kayak mendongeng Seru sebenarnya banget. gitu. Oke. Nah, jadi si pangpang ini malah jadi kayak punya waktu untuk mandiri. Nah, nanti teman-teman mungkin akan memahami model ini sebetulnya model yang diambil dari organisme terdekat, yaitu ibu, seorang ibu gitu kan. Ibu itu melahirkan, menyapih, dan ketika di tahun kedua ini aku menyadari bahwa ternyata memang harus disapih dulu nih anak-anaknya gitu. Jadi mereka akan akan menghandle divisi masing-masing menjadi bisnis-bisnis tersendiri gitu. Nah, ini nantinya mengarah kemana? Ke biomimicry bisnis. Biomimicry bisnis ini apa? Adalah bisnis yang meniru fenomena atau cara kerjanya dari alam. Sebagian atau keseluruhan dari apa namanya alam. Misalnya apa? Kalau misalnya kita ngomongin mikroba itu sifatnya seperti apa?
atau pohon, misalnya pohon itu sifatnya seperti apa, dia mengakar dulu, baru nanti dia akan membentuk batang, terus kemudian nanti akan akan ada daun, berfotosintesis, ada buahnya gitu-gitu, dan buah ini akan dinikmati. Kira-kira kita meniru hal-hal seperti itu. Kita melihat hal-hal yang terjadi di alam, kita mengaplikasikannya ke dalam bisnis. Gitu, supaya apa? Supaya nanti benar-benar supaya nanti kan selaras. Kalau kita ngomongin selaras alam kan kita ngomongin soal gimana caranya supaya jadi organis gitu. Nah, itu tadi supaya nanti bisa jadi lebih organis. Kalau sudah menjadi lebih organis, gimana nanti dampaknya kita jadi lebih bahagia juga, lebih seimbang, enggak cuma si foundernya mungkin, tapi juga orang-orang yang bekerja di dalamnya, terus kemudian nanti mungkin orang-orang atau customer yang datang juga akan merasakan hal yang sama. Mudah-mudahan kayak gitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Keren banget kita semua. Wow, keren banget Kak Buki. Ini pertanyaannya simple tapi ternyata banyak hal nih yang terkuak gitu ya dari green business itu. Keren banget. Aja banyak ditanya-tanya. Nanti kalian tahu sendiri. Ya, sorry banget nih, sayang banget waktu kita udah menuju ke akhir-akhir nih Kak Buki. Jadi mungkin kita punya 2 last question gitu ya. Jadi yang pengen tahu nih ekspektasinya ke depannya untuk green business dari Ranah Bumi ini, harapan-harapan ke depannya ini nanti kira-kira dari Kak Buki pengen gimana gitu. Realistis saja ya, kalau sekarang kita ngomongin realistis saja. Realistisnya adalah ini ada lucu banget nih, ibu kasih sayangnya sepanjang masa, betul sekali. Jadi kalau realistisnya Ranah Bumi mau seperti apa, yang jelas satu, Ranah Bumi bisa bertahan atau bisa berjalan gitu secara ekonomi dan dampak secara simultan gitu ya. Jadi kayak secara bersamaan kita punya dampak bagi masyarakat sekitar juga, jadi movementnya jalan tapi bisnisnya juga jalan, profitnya juga jalan gitu. Terus kemudian pengen banget sih punya katalog ya. Jadi katalog ini tuh bukan cuma sekedar katalog produk saja, tapi juga di situ akan diceritakan benar-benar dari awal sampai akhirnya gitu loh. Jadi hulu ke hilir ini cerita produknya seperti apa ya. Kita ngomongin tadi kalau misalnya toko kelontong Ranah Bumi adalah archive, ya udah gimana caranya nih supaya kita punya archive yang baik gitu. Baik itu buku, entah itu YouTube, sudah ada, nanti kita akan kita sedang menggodok dan mudah-mudahan bisa di-publish cepat mungkin. Tapi ya itu tadi, jadi kita punya jejak-jejak yang bisa dibagikan dan dibaca oleh semua orang kayak gitu. Itu sih mudah-mudahan yang paling. Oke, kita semua ngedoain nih. Kita semua ngedoain ya, mudah-mudahan dimudahkan nih untuk mencapai harapannya ya Kak Buki ya. Nah, buat last nih, yang terakhir nih ya. Terakhir tapi sayang sedih banget nih kita harus menyudahi. Tapi ini ada satu yang terakhir. Kira-kira pesan Kak Buki buat Sobat Bincang Energi ke depannya terkait dengan green business dan upaya untuk menghijaukan negeri. Ada nggak pesan-pesan khusus dari Kak Buki buat Sobat Bincang Energi? Yang paling pertama adalah kembali mengenali diri sendiri dulu dan lingkungan sekitar dulu. Kira-kira hal apa yang paling bisa kita berikan ke lingkungan kita? Hal paling kecil tapi dilakukan konsisten itu lebih powerful daripada kita meniru orang lain tapi kita sama sekali nggak paham esensinya itu apa dan tujuannya itu apa. Jadi paling minimal itu dulu deh. Nanti kalau yang lain-lainnya kita bikin sesi yang lain lagi ya, bincang energi ya sama bintang energi. Soalnya aku ngeliat itu udah 1959. Ini bentar lagi bakal mati nih. Gitu. Nanti aja mungkin ada podcast ya kan kalau nggak salah bincang energi ya. Iya, bener banget nih. Jadi kita juga mau Sobat Bincang Energi jangan khawatir, sesi sama Kak Buki akan ada lanjutannya di podcast pastinya Kak Buki ya, kalau berkenan mau podcast sama Bincang Energi, kita akan ngulik lebih dalam lagi gitu ya. Ya, thank you banget Kak Buki untuk waktunya. Terima kasih semua Sobat Bincang Energi sudah meluangkan waktu untuk bincang-bincang kita hari ini di Bincang Energi Muda. Ya, kita nantikan lagi Bincang Energi Muda lainnya
lainnya, episode selanjutnya. Dan jangan lupa, saya juga mau bilang sama Kak Buki, kita punya program nih dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Jadi ada Twibbon. Jadi kalau kalian bisa capture aksi misalnya foto deket solar panel gitu kan. Jadi supaya kita bisa tahu apa-apa saja sebetulnya yang sudah ada di sekitar kita dan kita lagi pengen melombakan supaya lebih banyak orang yang tahu. Karena misi kita sebenarnya ini adalah terkait dengan literasi energi. Thank you banget semuanya. Ada yang juga ya. Oke, thank you banget Kak Buki. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Bincang Energi Muda lainnya. Thank you. Stay safe semua. Thank you Kak Buki ya. Sehat. Bye Kak Mada. Oke, bye.